kita nggak harus baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Ya. Lam yathbut an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam du'aun mu'ayyinun khasun bi lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu doa yang ditentukan yang khusus bi lailatin nisfi min Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban. Enggak ada doa khusus dari Rasulullah. Itu maksudnya. Nah, terus Pak Ustaz, doa yang kita baca setiap malam nisfu Sya'ban yaitu doanya ulama. Doanya orang-orang soleh. Tapi kalau dari Nabi langsung tidak ada. Ya. Wa kadzalika lam tasbut salatun mu'ayyinatun khassatun bi lailatin nisfi min Sya'ban. Sebagaimana doa enggak ada yang datang yang langsung dari Rasulullah, begitupun juga sholat, enggak ada sholat yang langsung diajarkan oleh Rasulullah, yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat nisfu Sya'ban. Nah terus akhirnya itu kan ada orang-orang pada sholat nisfu Sya'ban. Bagaimana itu Pak Ustaz? Enggak apa-apa, itu namanya sholat mutlak. Kebetulan dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Nah orang-orang yang di luar sana yang kagak paham, tidak dibilang bid'ah sholat nisfu Sya'ban, enggak ada itu bid'ah. Emang benar kagak ada kan sholat nisfu Sya'ban. Makanya kita melakukan yang namanya sholat sunat mutlak. Ya, sholat sunat mutlak itu sholat sunat yang dilakukan kapan aja. Ya, nggak harus habis maghrib, nggak harus habis isya, tengah malam juga bisa, nggak harus malam nisfu Sya'ban persis, besok malamnya juga nggak apa-apa. Ya, intinya kita seperti tadi kembali, walaupun nggak baca Yasin 3 kali nggak apa-apa, karena memang Rasulullah juga nggak merintahin. Jadi jangan nenes akhirnya putus asa, udah biarin dah, gua ketinggalan baca Yasin, kagak bisa akhirnya. Salah ini begini, ya. Kalau kesempatan baca Yasin, alhamdulillah. Ini udah kata kesempatan seakan-akan hilang harapan, musnah harapan. Akhirnya doa kagak, wirid kagak, mohon sama Allah juga enggak. Ya, ini yang jangan sampai seperti itu maksudnya. Walaupun enggak ada yang datang warid dari Rasulullah, ya, tapi kita baca, minta mah boleh aja, apa aja udah kita minta. Kebetulan malam itu adalah malam untuk ngajuin proposal. Rancang dari sekarang tuh proposalnya, ya. Terus wa inna majah targhib iya mutlaqon. Hanya saja datang sebuah motivasi untuk menghidupkan secara mutlak. Jadi adanya sholat sunnah, adanya baca Yasin 3 kali, adanya ini itu kegiatan-kegiatan keagamaan pada malam nisfu Sya'ban, itu tujuannya adalah litarghib. Apa litarghib? Untuk memberikan motivasi, ya, supaya kita terinspirasi, termotivasi berbuat kebaikan. Coba orang udah capek, orang udah sibuk, sama tetangga aja jarang ketemu, kagak ngeh dia. Begitu dia lihat atau dia dengar itu apa sih speaker rame-rame pada baca Yasin 3 kali balik, atau dia tetangga musola, kalau pernah ke musola, kagak tahu itu di musola lagi ngapain sih ya? Lagi nisfu Sya'ban katanya. Akhirnya tadi tahu kan dia, itu jadi targhib. Wah iya nisfu Sya'ban ini. Ya Allah, akhirnya dia kerjain sendiri malam. Nah itu namanya syiar. Ya. Coba kalau pada main diem-dieman aja, kagak ada yang tahu. Ya, itu Pak ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, kiai-kiai kita tuh kayak gitu. Ya, wirid diem aja. Yang goblok makin goblok, kalau ngerti. Ya kan? Kita bisa hafal wirid. Saya nih hafal wirid, kenapa? Karena sering jamaah di belakang almarhum Uwan. Iya kan? Almarhum guru-guru kita. Orang tua saya kalau wiridan bacanya kenceng. Karena beliau bacanya kenceng, kita ngikutin tiap hari, hafal. Ratibul Haddad yang kalau kita baca setiap malam Jumat, alhamdulillah Pak, tahajud ini mah hafal saya di luar kepala berikut doa-doanya. Kenapa? Karena sering ngikutin.
nggak ngelihat teks saya kalau baca Rafiul Hadad. Fatihahnya 4 kali pun saya nggak ngelihat teks itu. Bukannya takabur ini, itu membuktikan bahwa ajaran ulama kita tuh gitu. Ya. Mereka mau pada diri. Ya tulus yang kagak bisa terus. Ngaji kagak. Ya makanya udah orang-orang yang begitu jangan ikutin. Ya. Nah nih intinya, bi ayyi anwa'i du'a wal ibadah duna ta'yin, dengan macam-macam doa dan macam-macam ibadah ya yang tidak ditentukan, silakan kerjain. Mau baca Quran malam itu silakan. Saya mah nggak baca Yasin, saya baca surat Kahfi aja misalnya. Saya baca Waqiah aja karena dia yakin Waqiah buat ngerajain rezeki misalnya. Nggak apa-apa, silakan baca Waqiah 3 kali. Ya, nggak apa-apa. Ya, pokoknya apa aja dah. Yang penting di situ ada ihya. Ihya itu namanya menghidupkan. Ya. Kemudian faman min qara'a wa du'a wa shalla wa tasaddaq wa amal wa amila bima tayassara lahu min anwa'il ibadah. Contohnya misalnya qara'a baca Quran, wa du'a dan dia berdoa, wa shalla dia baca sholawat atau dia sholat sunnah. Ya, itu sholat sunnah aja malam itu sahabat dihidupkan. Jangan sampai, ingat Pak ya, jangan sampai bablas nggak ada kegiatan ibadah sama sekali di malam nisfu Sya'ban. Nauzubillah min dari minimal ya baca megang tasbih istighfar sallallahu. Banyakin sholawat. Kenapa? Alasannya udah kuat tadi kan? Iya. Karena bulan ini perintah perintah sholawat Allah turunin. Wa tasaddaqah dan juga bersedekah pada malam nisfu Sya'ban, sedekah. Makanya pada datang bawa amplop, ngasih ke pengurus mushola, ngasih ke pengurus masjid, di dalamnya ada nama ahli kubur. Itu maksudnya Pak, amalin ini. Ya. Ini ngasih amplop doang, kagak ada isinya namanya, selembar penuh. Kadang-kadang kan begitu. Ya. Ini bukannya lagi apa, maksudnya ini ngamalin ini ada bentuk sedekahnya. Udah bawa minum mah kagak, ya, bawa makanan mah enggak pada malam nisfu Sya'ban itu kan urusan pengurus mushola ya biasanya kan. Kadang-kadang kita bawa dari rumah ya, kita taruh ada tuh. Ya. Nah akhirnya kan itu nanti kalau udah dikumpulin, ternyata uangnya ada sekian, ya lumayan buat menghadapi bulan suci Ramadan, apa buat beli cat, apa buat ngapain, begitu tuh zaman dulu orang tua kita tuh. Tujuannya bukan buat ustaz semua, ya ustaz mau dikasih dikit kan gitu. Iya artinya buat ngambil keberkahan juga kita. Tapi bukan buat semuanya, misalnya bisa sampai dapat 2 juta, 3 juta dulu tuh di Al-Amanah, ya. Nah, Ustaz kami dikasih berapa lah yang mimpin baca, sisanya buat ngecat, buat bersih-bersih menghadapi bulan suci Ramadan. Itu wa tasaddaq, sedekah, simpelnya begitu. Makanya kenapa sih bulan Sya'ban disebut bulan Roah? Iya. Kan bulan bulan Roahan kan? Sekarang kan udah jarang tuh. Udah kagak ada pisan, apalagi ada corona, makin kuat alasannya. Ya kan ya? Makin kuat alasannya ada corona. Nah, udah merowahan kagak ngundang tetangga, enggak ngundang saudara, enggak manggil guru. Ya udah dah, malam nisfu Sya'ban dah. Keluarga kita tulis namanya bulan tulis namanya berapa orang tulis. Selipin di situ tuh, ya jangan 10.000 bangsa amat. Benar saya mah harus ngomong. Iya, yang laki-laki rokok ada 10.000 sebungkus. Selipin masukin ini apa 50 apa 100, nanti pengurus mushola kumpulin. Kan begitu ya Pak Muslim ya?
Ya. Begitu kan Bang Hasan? Benar. Ya sama kita semua adatnya di Ciganjur tuh begitu. Iya, tradisi. Iya, tujuannya itu untuk nge-backup karena kita ini nggak bikin kewahan. Iya, sekali. Bayangin Pak, kita nggak manggil tetangga, saudara kita undang, tetangga kita undang, ustadz kita undang, 1 juta lebih modalnya. Itu keluarga kita dibacain jamaah seisi musola. Bayangin jamaah seisi musola baca Fatihah buat keluarga kita. Bukan kita doang, bukan mulut kita doang. Setiap mulut yang ada di situ kan baca Fatihah. Iya. Berarti sebanyak itu yang keluarga kita dapetin. Amin. Entar keluarga Bapak dibacain begitu juga. Begitu terus. Ya. Ngasihnya 10.000. Ya. Mohon maaf ini bukan kita lagi berhitung. Artinya kita harus paham dengan hal-hal yang seperti itu. Ya. Coba kalau seandainya bikin acara di rumah, repotnya bukan main, habisnya juga gede. Makanya kalau ngaji itu sambil mikir, kan gitu. Iya, nyengir tapi mikir. Nyengir tapi mikir. Artinya terakhir, apa yang kita lakukan selama ini, alhamdulillah ada dalilnya, ada sumbernya, ada dasarnya. Makanya kita mengikut aja udah. Itu namanya kita taklid, ngikut kepada orang yang paham. Kita ngikutin orang-orang tua kita, ngikutin guru-guru kita. Emang guru kita orang bodoh? Kan enggak. Orang yang sekarang aja pada songong, ya kan? Pada songong itu yang pada ngatain dikit-dikit bid'ah. Belajar baru kemarin yang ngatain bid'ah segala macam. Songong itu. Ilmu kagak seberapa. Guru-guru kita itu subhanallah. Tawadunya, alimnya, ilmunya, kagak sombong. Ada orang salah bilanginnya pelan-pelan, wan hasil turun. Ya. Nah, kalau beda karakternya, kalau wan saya galak. Beda-beda karakternya. Artinya apa? Artinya masa iya mereka mau menjerumuskan kita? Kan enggak kan? Datang orang di kemudian hari menganggap aja yang kita lakukan salah, yang kita lakukan bid'ah. Dia datang ingin meluruskan paham-paham yang salah. Katanya kagak nyunah, ya. Kagak nyunah palalu kan gitu, ya. Maka inilah yang kita harus terus pegang, jangan takut, ya. Jangan kita ragu dengan yang kita lakukan selama ini. Insya Allah yang kita lakukan tidak menyimpang, tidak melanggar. Bahkan itu banyak buktinya, ya kan? Banyak buktinya. Gara-gara yasinan, ratiban, akhirnya minimal kita jadi megang Quran. Coba kalau kagak yasinan malam Jumat, Quran kagak dipegang pisang. Itu kalau kita mau mikir, kagak baca Quran sama sekali. Ya pada malam Jumat kalau enggak, coba dibikin lah. Malam Jumat juga kagak ratiban, kagak yasinan, ya bablas berarti. Nggak baca Quran sama sekali di luar sholat. Jangan pakai bilang, itu kan saya kalau sholat baca Quran Pak. Bukan itu maksudnya. Ya. Di luar sholat, coba kita mikir coba. Itulah siasat daripada para wali, para orang-orang tua kita, guru-guru kita. Ya. Ada istilahnya begini dunia. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau kagak bisa dikerjain semua, jangan ditinggalin semua, kan gitu. Iya. Kalau kagak bisa baca Quran 30 juz hatam, ilok yasin aja kagak bisa. Makanya dibikin dah yasinan dah malam Jumat. Malam Jumat juga kagak sama sekali, bablas, emang males kitanya. Kan gitu kan? Itulah. Udah jalan baca yasin dikatain bid'ah, makin kagak yasinan. Makin kagak kepegang tuh Quran. Giliran mau acara aja. Giliran mau acara nih, yang punya acara pengennya ada baca Quran nih. Pengennya baca Quran, misalnya mau nikahin
Kan baca Qurannya kan ayatnya beda tuh. Amin ayati. Kebetulan korinya masih junior misalnya gitu. Contoh ini mah masih junior, dia belum hafal. Minta Quran sama Sohibul Baitnya, Sohibul Hajat. Pak, minjem Quran dong Pak, saya belum hafal ayat yang saya mau baca. Kalau punya Quran, Masya Allah, Quran aja kalau punya, iya kan? Nauzubillah nih. Apa kata Wan Almarhum? TV menjadi-jadian, kulkas menjadi-jadian, Quran kagak gablek. Kagak berkah itu. Ya, nauzubillah nih. Ada kejadian kayak begitu. Atau dia malu, iya ntar ya, dia minjem sama tetangganya. Dan guru sholat. Alhamdulillah, mudah-mudahan di Kopo mah nggak ada yang begitu. Nggak ada yang begitu. Alhamdulillah. Ya. Baik jamaah sekalian, itu yang saya sampaikan berkaitan nisfu Sya'ban. Tolong nanti bersatu ya kayak gini. Ya, nanti habis maghrib waktunya terbatas. Yang penting ada sesuatu yang kita pahami, ada sesuatu yang kita dapat, ada sesuatu yang kita tahu. Ya mudah-mudahan jadi ilmu buat kita semua. Kesimpulannya bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan juga yang Allah muliakan. Ya, kemuliaannya beda-beda bentuknya. Bulan Rabiul Awal jadi mulia karena di situ bulan itu ada manusia mulia dilahirkan. Bulan Muharram jadi mulia karena di bulan Muharram ada peristiwa hijrah. Ya, hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Terus bulan Sya'ban ternyata juga bulan mulia karena di dalamnya ada perintah sholawat, ada perubahan kiblat, ya, dan seterusnya. Ya mudah-mudahan kita berharap malam nisfu Sya'ban nanti kita ada waktu, Allah izinkan kita bisa berkumpul baca Yasin bareng-bareng. Seandainya pun nggak sempat, masih ada waktu sampai sebelum terbit matahari atau sebelum subuh. Ya, gunakan kesempatan itu untuk banyak-banyak bermunajat, doa pada Allah Subhanahu wa taala, karena malam nisfu Sya'ban adalah malam disetornya amalan kita. Mudah-mudahan yang jelek-jelek dihapus, diganti yang baik.